Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi tentang PKN. Sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya cek kehadiran dulu ya. Aisyah, Nur Aulia, Alisa, Ananda, Akila, Cynthia, Tio, Dia hadir, 2 orang, 1 sakit, 1 izin ya? Iya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian dalam bab ini kita akan membahas ada 3 poin. Yang pertama itu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Sebelum masuk materi, apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara? Ya, silakan. Siapa namanya? Afisa Ramadhani. Afisa, silakan. Pancasila sebagai dasar negara itu, Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum dasar nasional. Seluruh tatanan hidup masyarakat dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia tentu harus bersumber pada Pancasila. Bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Afisa. Oke, kita akan lanjut. Nanti kalian akan mengeksplor lebih dalam. Kalian mencari informasi seluas-luasnya. Boleh dari buku paket, boleh dari internet. Dan saya juga akan memberikan bahan kerja atau lembar kerja untuk kalian masing-masing kelompok. Ya. Jadi ada 2 pengertian Pancasila itu. 1 sebagai dasar negara, 1 lagi sebagai pandangan hidup. Ada perbedaan di sini yang tadi sudah disebutkan oleh Vicky. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Apa itu pemerintah? Pemerintah itu apa? Organisasi yang mengelola negara. Itu pemerintah. Baik, kelompok 1 saya berikan lembar kerja. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dilihat dulu. Silakan dilihat terlebih dahulu lembar kerjanya. Ada 2 tugas di sana. Pertama, menjawab suatu pertanyaan, ada 3. Kemudian yang kedua, mencari kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa Orde Lama. Ya. Sejak masa awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Jadi 2 masa kita cari. Yang tabel yang di bawah ini, ya, kita cari ada peristiwa apa aja sih di masa awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Nah, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya, berbagi tugas, mencari data informasi
mulai dari buku paket, boleh. Yang membawa handphone, boleh browsing dari internet, silakan. Oke, paham? Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terserah, bebas. Boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 2, ada pertanyaan? 3, jelas? Kelompok 4, jelas? Ya, silakan berdiskusi, bekerja sama. Waktunya hanya 10 menit. Sumbernya dari mana aja? Ini ya, kalau ada yang bawa ini bagus nih. Ada yang punya. Boleh langsung coba ya. Nanti di sini juga saling berkaji, nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Oke, kita lihat kelompok 1 mau ya lihat. Diri, Pak. Silakan terserah. Diri. Kacau ini. 1, 2, 3. Kelompokku paling hebat, di kalangannya. Kelompokku nomor 1, kelompok 1 namanya. Siapa kita? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Semangatnya luar biasa. Ini yang kita Oke, kita dengarkan hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil pencariannya. Temuannya. Oke. Terus tepuk tangan ke kelompok 1. Selanjutnya. Ini dia, kita saksikan kelompok 2. Berjiwa Pancasila, cerdas dan kreatif. Yes. Oke, teman-teman. Oke, silakan kelompok 2, nomor 1 dan 2 dulu. Silakan yang lain menekankan dulu yang di
disajikan oleh kelompok 2. Silakan saja. Pertama itu, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai dasar negara ialah kaidah negara yang fundamental, sumber dari segala hukum dasar penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai petunjuk arah, petunjuk aktivitas warga Indonesia di segala bidang. Terus, terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau ada tambahan? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 3. Nah, saksikan yel-yel dari kelompok 3. Mana di mana anak paling keren, anak paling keren ada di kelompok 3. Mana di mana anak paling keren, anak paling hebat ada di kelompok 3. Kelompok mana yang paling kece? Kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Keren-keren kece-kece. Kita lihat apa yang ditemukan akan disajikan. Silakan. Saya sebagai pengambilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kesimpulan dari diskusi kami yang pertama adalah Pancasila mengalami berbagai permasalahan pada setiap proses pergantian pemerintahan karena adanya ketidaksetujuan dari berbagai golongan masyarakat sehingga mendorong mereka untuk melakukan pemberontakan dan mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar yang sesuai dengan ideologi mereka. Hal itu disebutkan dengan adanya berbagai kejadian yang terjadi dari masa kemerdekaan hingga masa orde baru. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Tangan kelompok 3. Ada analisisnya. Ya. Ini bagus nih, kelompok 3 ada analisisnya. Jadi yang dicari informasinya dikaji dulu, sebabnya apa, ya, kenapa terjadi peristiwa-peristiwa itu sudah dicari oleh kelompok 3, ada analisisnya. Nah, mudah-mudahan yang lain juga nanti tugas selanjutnya bisa seperti itu. Jika data yang dicari, informasi yang kalian cari, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga harus dianalisis. Silakan kelompok 4. Ya, siapa yang mau menyanyikan hasil temuannya? Kelompok 4. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Natalia Rinta, perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Menurut kami, Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dari penyelenggaraan ketatanegaraan atau pemerintahan suatu negara. Misalnya, Pancasila itu sebagai dasar, misalnya tuh kayak kita membangun rumah pasti ada dasarnya. Jadi Pancasila itu sebagai dasar, istilahnya tuh dasarnya misalnya lantai untuk membangun fondasi agar ketatanegaraan itu berjalan dengan lancar. Demikian dari kami, terima kasih. Bagus, sementara baik, nomor 1 dan 2 sudah ada. Nah, selanjutnya ini kita akan bersambung di pertemuan berikutnya, ya, nanti untuk tabel tugas yang kedua, ya, peristiwa-peristiwa yang akan dicari ini akan dibagi lagi.
saya bagi lagi, saya pecah lagi. Kelompok 1 mencari sebanyak-banyaknya kejadian apa saja yang terjadi di masa awal kemerdekaan. Kelompok 2 masa Orde Lama. Kelompok 3 Orde Baru. Dan kelompok 4 reformasi. Ya. Baik. Dari yang sudah kita pelajari tersebut, ada pertanyaan? Ada yang masih ingin ditanyakan? Atau ada kesimpulan? Ya, kelompok 3. Mila, silakan. Tadi kan kita sudah membahas bahwa Pancasila itu sebagai kelas dari awal yang akhirnya didirikan. Lalu peraturan itu harus dibentuk dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Lalu apabila ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka siapa yang akan memproses peraturan tersebut hingga dicabut atau dikaji ulang? Oke. Terus, terima kasih. Penguatannya dari yang sudah kita cari, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memang tidak bisa lagi tawar-menawar, ya. Pancasila sudah tidak bisa ditawar lagi, tidak boleh dirubah dan tidak boleh ada penggantinya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan pembelajarannya cukup menyenangkan. Terima kasih keaktifan dan semangatnya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan istirahat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.